Teori bumi datar sudah hidup sejak manusia penasaran dengan alam semestanya, namun masih memiliki keterbatasan teknologi pengamatan. Masalahnya adalah gagasan itu tetap hidup saat ragam misi antariksa hilir mudik keluar angkasa. Kenapa? Para flat earther alias penganut teori bumi datar itu kini bahkan hidup di negara yang menjunjung tinggi penjelajahan ruang angkasa, Amerika Serikat. Salah satu yang mendorongnya adalah penyebaran di media sosial, terutama di YouTube, dan menguatnya politik kanan yang anti-sains. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah menyatakan kekesalannya atas penolakan sebagian pihak soal perubahan iklim sambil mengatakan, "Kami tidak punya waktu untuk pertemuan komunitas bumi datar." Gagasan itu sebenarnya sudah lama berkembang di berbagai kebudayaan kuno, seperti Yunani, India, Mesir, Mesopotamia, dan Cina. Dikutip dari The Conversation, penyair Homer dan Hesiod menggambarkan bumi yang datar yang dipertahankan oleh Thales. Banyak filsuf Yunani kuno juga mempercayainya, termasuk Lucretius dan Democritus, pendiri teori atom. Konsepsi Yunani kuno soal bumi memiliki beberapa kesamaan dengan pemikiran Mesir dan Mesopotamia awal. Kedua pihak menganggap bumi adalah piringan besar yang dikelilingi oleh badan air raksasa. Orang Cina kuno juga hampir sepakat dalam pandangan mereka tentang ratanya bumi, yakni berupa persegi, meskipun menganggap langit berbentuk bulat. Sejumlah konsep India kuno, yakni dalam Hinduisme kuno, Jainisme, dan Buddha, mengikat kosmografi mereka dengan gambar botani. Menurut mereka, bumi terdiri dari 4 benua yang mengelilingi gunung mirip dengan cara kelopak mengelilingi kuncup dari sebuah bunga. Sementara Norwegia kuno menyebut bumi berbentuk datar dan dikelilingi laut yang dihuni oleh ular raksasa yang melingkar. Pendapat lainnya seperti orang gunung Arapes di Papua Nugini membayangkan dunia yang berujung di Cakrawala, tempat awan raksasa berkumpul. Sejak abad 6 sebelum Masehi, teori bumi datar perlahan mulai ditinggalkan. Zaman Aristoteles pada abad 4 sebelum Masehi, gagasan tentang bumi yang bulat adalah hal yang lazim setidaknya di kalangan terpelajar. Dan pada abad 1 sebelum Masehi, teori bumi datar dianggap sebagai kebenaran yang tidak kontroversial. Karena itu, teori bumi datar terus berlanjut sebagai tradisi kecil dalam pemikiran, seperti beberapa teori dalam sains. Era modern lompat ke abad 20 Masehi. Komunitas bumi datar mulai dibentuk pada 1956 oleh Samuel Sentot, pensiunan mekanik pesawat Charles K. Johnson, saat menjabat presiden untuk The International Flat Earth Society pada 1972, mulai membuat serangkaian klaim yang menyebar keluar komunitas. Misalnya, menyatakan pendaratan pesawat antariksa Apollo di bulan adalah palsu. Menyebut pandangan yang benar tentang dunia adalah pandangan Kristen tradisional tentang bumi yang datar. Padahal, para pemikir Kristen ortodoks mendukung gagasan bumi bulat sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Komunitas ini tak sendirian. Jajak pendapat yang dibuat YouGov Amerika pada 2018 dan FDU pada 2020 menemukan bahwa 11% orang Amerika percaya bahwa bumi mungkin datar. Bagaimana bisa gagasan anti-sains itu berkembang? Charles Dice Ruiz, asisten profesor di Hanken School of Economics, Finlandia, dalam tulisannya di Space, menyebut ide lama ini menyebar terutama lewat YouTube. Penelitiannya bersama Thomas Nilsson dari Universitas Linnaeus itu dilakukan dengan menganalisis ratusan video YouTube bertema teori bumi datar. Peneliti mengamati bahwa kaum bumi datar memanfaatkan perang budaya yang sedang berlangsung dengan memasukkan argumen mereka sendiri ke dalam logika. Perdebatan ini sudah berlangsung lama dan bisa sangat pribadi bagi peserta di kedua sisi. Ruiz mengungkap sejumlah modus cocokologi kaum ini hingga seolah-olah argumennya masuk di akal. Pertama, berdebat soal keberadaan Tuhan tapi kembali ke cara zaman kuno, yakni memakai akal tanpa pengamatan. Orang-orang sudah lama memperdebatkan ateisme versus keimanan, evolusi versus kreasionisme, dan ledakan besar Big Bang versus rancangan cerdas. Sementara, apa yang dilakukan kaum bumi datar adalah menyusun argumen bahwa ateis menggunakan pseudosains, evolusi, ledakan besar, dan bumi bulat untuk membuat orang menjauh dari Tuhan. Mereka,
ateis, menciptakan teori Big Bang untuk menyangkal bahwa Tuhan menciptakan segalanya. Dan mereka menciptakan teori evolusi untuk meyakinkan Anda bahwa dia lebih peduli pada monyet daripada tentang Anda. Kata seseorang yang mempercayai bumi datar seperti dilansir Space. Mereka menciptakan bumi yang bulat karena Tuhan tidak bisa berada di atas Anda jika dia juga di bawah Anda. Dan mereka menciptakan alam semesta yang tak terbatas untuk membuat Anda percaya bahwa Tuhan jauh dari Anda. Lanjutnya, kedua, menggaungkan teori konspirasi bahwa elite, penguasa yang terdiri dari politikus dan selebritas korup bersekongkol untuk menyimpan pengetahuan untuk diri mereka sendiri dengan mendistorsi sifat dasar realitas. Pesannya, kata Ruiz, adalah bahwa orang mudah dikendalikan jika percaya apa yang diceritakan daripada apa yang mereka lihat sendiri. Memang bumi tampak datar dengan mata telanjang. Ketiga, memakai dalih untuk percaya pada apa yang dilihat. Modus ini didasarkan pada argumen pemikiran bebas yang berawal dari perdebatan sengit tentang ada atau tidaknya Tuhan. Misalnya dalam teks konstitusi AS, pandangan sekularis ini berargumen bahwa orang-orang rasional seharusnya tidak mempercayai otoritas atau dogma dan sebaliknya. Mereka seharusnya hanya mempercayai alasan dan pengalaman mereka sendiri. Pemikir bebas tidak mempercayai ahli yang menggunakan pengetahuan buku atau matematika omong kosong yang tidak dapat ditiru oleh orang awam. Ruiz mengatakan kaum bumi datar sering menggunakan pengamatan pribadi untuk menguji apakah bumi itu bulat, terutama melalui eksperimen buatan sendiri. Mereka melihat diri mereka sebagai visioner dan ilmuwan masa lalu, seperti Galileo modern. Padahal, sesungguhnya mereka tertinggal beberapa puluh abad dari teknologi pengamatan saat ini. Bentuk bola bumi. Dulunya masyarakat percaya bahwa bumi ini datar. Selama berabad-abad, orang-orang tidak berani berpetualang terlalu jauh karena takut jatuh ke tepi bumi. Sir Francis Drake adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kesimpulan itu ia dapatkan setelah berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1597. Berkenaan dengan hal ini, ayat Al-Quran telah menerangkannya dengan tanda pergantian siang dan malam. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahar wa yulijun nahara fil layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 29. Kata, memasukkan, di sini berarti bahwa berlaku secara perlahan dan bertahap. Malam berubah menjadi siang. Begitu pula sebaliknya. Fenomena ini hanya berlaku jika bumi berbentuk bulat. Sebab, jika bumi ini datar maka akan terjadi perubahan mendadak dari malam ke siang dan sebaliknya. Ayat berikut juga menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahar ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia lagi maha pengampun.
Quran Surah Az-Zumar ayat 5. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan di sini adalah tawara, yang berarti tumpang tindih atau menggulung, seperti jalinan surban yang dililitkan di kepala. Tumpang tindihnya antara siang dan malam hanya akan terjadi jika bumi itu bulat. Bumi itu tidak bulat persis seperti bola, melainkan geospherical, yaitu sedikit rata di ujung-ujungnya. Berikut adalah ayat yang menerangkan hal ini. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Quran Surah An-Naziat ayat 30. Kata Arab, dahaha, berarti telur burung unta. Bentuk telur burung unta menyerupai bentuk geospherical bumi. Dengan demikian, Al-Quran telah menggambarkan bentuk bumi dengan benar sekaligus mematahkan anggapan sebelumnya bahwa bumi itu datar. Miracles of Al-Quran and As-Sunnah. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu nggak tahu bahwa Allah itu kuasa saat menciptakan langit dan bumi itu tadinya semua menyatu satu bentuk, kemudian terjadi ledakan besar, dipisahkan, semua itu berpisah. Lalu ilmuwan meneliti, menganalisis sampai menyimpulkan, oh ternyata benar, asalnya bumi itu menyatu dalam satu bentuk yang sama, satu wujud, kemudian baru ada ledakan besar, terpecah-pecah sampai 13.700 miliar tahun baru jadi dingin, baru terbentuk bumi. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Jelas? Lagi Quran surah ke-39 ayat ke-5. Pelan-pelan. Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal ard. Nah, menggunakan kata khalaqa nih. Kalau bicara khalaqa, bicara bentuknya, bicara fungsinya. Oh, jelas? Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haqq. Ba-nya di situ namanya ba lil ghayah, dengan tujuan yang benar untuk difungsikan. Jadi tidak mungkin Allah mencipta sesuatu tanpa fungsi, tanpa tujuan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Ba itu nanti fungsinya ada 14 dalam bahasa Arab. Nanti ba yang dimaksud di sini lil ghayah, dengan tujuan menerangkan kepada kita bahwa ada fungsi yang Allah tetapkan di langit dan bumi itu yang akan mengiringi kehidupan kita. Teruskan, belum selesai. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang paling indah. Lalu Allah melipat, mengganti maksudnya. Teman menggunakan kinayah di sini. Melipat siang dan malam bergantian. Yukawwir itu dari kata kawwara yukawwiru takwiran. Dari kata qurrah asalnya. Qurrah itu kalau sekarang diterjemahkan dengan bola. Bola itu bentuknya apa? Karena itu ada yang mengatakan, ada isyarat dari sini kalau berbicara bentuk bumi terlihat seperti bola, bentuknya bulat. Apakah bulatnya bulat murni ataukah bulatnya setengah murni dan sebagainya, yang penting berbentuk seperti bola kalau bicara bentukannya. Yukawwirul laila 'alan nahar, dilipat. Nih, kalau bola itu diputar, ya, bola berputar enggak? Putar kan? Kalau diputar itu, bukankah seperti yang terlipat di atas ke bawah, yang bawah naik ke atas? Ya kan? Ini bahasa kiasan, majas dalam Quran. Jadi ketika Allah menampilkan malam, siangnya dilipat bawah. Maka yang ada di bawah merasakan malam, ya kan? Yang di atas merasakan siang. Demikian seterusnya berputar. Ya nggak mungkin kan kalau berputar kalau nggak bulat. Kan? Benda yang kotak bisa diputar, cuman hancur kan? Ya kan? Nggak normal kan? Maka kalau ingin berbicara tentang bentuk, silahkan keluar dari bumi. Cuma isyarat Quran menunjukkan bahwa bumi itu kalau bicara bentuk mendekati kepada bentuk seperti bola. Jadi bulat apa datar? Sekarang bisa nggak Anda beraktivitas di tempat yang bulat? Bisa nggak? Beraktivitas di tempat yang bulat bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Bisa aja kalau bannya dihamparkan gitu kan? Bannya dihamparkan begini, kan? Didatarkan, bisa kita tidur di atasnya. Tapi kalau bannya bulat bagaimana? Maka inilah menjadikan kuasa Allah, menjadikan setiap titik di bumi yang bentuknya bulat seperti bola itu, setiap titiknya dihamparkan. Yang ada di dalam bulatan itu dihamparkan supaya kita nyaman beraktivitas di dalamnya. Itu maksudnya. Siapa yang bisa menjadikan satu benda yang bulat di dalamnya bisa datar? Kecuali Allah. Jadi kita menyatukan antara teori bulat dan datar dalam satu kajian yang sama.